untuk menggarap si tanahnya itu bambu yang diikat kepada 2 ekor sapi. Yang dibilang katanya namanya dulu sih Nanggala. Akhirnya itu jadi kebiasaan terus-menerus dan jadi sebuah tradisi. Saudara, sekarang gue lagi ada di Pulau Madura. Pulau ini gedenya kurang lebih sekitar 5.168 km persegi. Penduduk yang jumlahnya hampir 4 juta jiwa ini, sebagian besarnya adalah masyarakat Madura sendiri. Mereka terkenal dengan suku yang gaya bicaranya blak-blakan. Harga diri juga paling penting dalam kehidupan masyarakat Madura. Nah, mereka punya sebuah falsafah, katembeng, pote, mata, angok, pote, tolang. Yang artinya lebih baik putih tulang daripada putih mata. Atau dengan kata lain, lebih baik mati daripada menanggung malu. Saudara, Madura itu terdiri dari 4 kabupaten. Bangkalan, Sumeneb, Sampang, dan juga Pamekasan. Tapi kali ini gue cuma bakal ngebahas salah satunya. Ini dia episode Bangkalan. Saudara, gue dengar di Madura ini ada sebuah kerajinan yang menarik banget karena menggabungkan tentang batik dan aromaterapi. Apa ya? Katanya sih di sini. Yuk, lihat langsung. Wangi banget, saudara. Ini wangi apa ya kira-kira? Ini pewangi ruangan atau pewangi yang lain? Kayaknya dari kainnya deh, kain batiknya. Saudara, sekarang gue sudah bersama dengan Mbak Warits di sini ya. Mbak Warits ini yang punya butik ini ya. Pelopor aromaterapi batik Mbak Warits juga. Ya. Jadi ini yang menarik kan. Jadi gue bilang tadi ada kebudayaan tentang membatik yang digabungkan dengan aromaterapi wangian Mbak Warits. Yang bikin menarik sebenarnya adalah yang tentang aromaterapi itu ya Mbak. Ya. Boleh kita lihat nggak di sebelah mana yang aromaterapi? Jadi ini yang membedakan dengan batik lainnya apa? Nah, ini motifnya ini kecil-kecil dan kita pilih memang batik gentongan, yaitu batik yang paling bagus, spesial di Madura. Kenapa disebut gentongan? Apa karena dibikin di gentong atau? Ya betul. Jadi ini dibilang batik gentongan karena batiknya ini waktu diproses itu dicelup di gentong. Oh. Setelah itu dijemur kering, dicelup di gentong lagi, terus seperti itu terus pewarnanya sehingga muncullah warna-warna seperti warna lumut. Warits sendiri kan untuk pelopor membuat batik aromaterapi. Itu sebenarnya idenya awalnya datangnya gimana sih? Ya, awalnya sih waktu di Australia ya. Waktu itu di Australia itu saya melihat banyak sekali kekayaan dari berbagai negara dan ternyata dari Indonesia itu saya lihat nggak ada. Tiba-tiba setelah saya toleh di atas ternyata ada kayu cendana dan itu diistimewakan. Saya tanya kenapa kayu cendana diistimewakan, karena itu kayu tapi wangi. Akhirnya saya berpikir gimana kalau batik di aromaterapi seperti kayu cendana. Bisa nggak? Nah, cari formulanya. Saya pulang ke Indonesia, saya langsung cari formulanya. Setelah 8 bulan, akhirnya berhasil, yaitu kita pasarkan. Wow, hebat banget nih Mbak Warits ini ya. Jadi menggabungkan ide-ide yang ada dari anak-anak masa kini, zaman milenial ini, dengan sesuatu yang sebenarnya masih Indonesian heritage, tapi juga menggabungkan gimana supaya orang-orang juga mau pakai gitu ya. Saudara, menurut gue ini menarik banget. Soalnya kita bisa ngelihat sebuah kebudayaan yang tercipta dari apa ya? Dari pola hidup. Kan pola hidup mereka di sini agraris kan, bercocok tanam menggunakan sapi. Dan akhirnya si sapi ini dijadikan sebuah atraksi, dijadikan sebuah kebudayaan, yaitu sebuah karapan sapi. Lomba-lomba apa namanya? Karapan sapi gitu. Kok lari-lari sih? Maksud gue sapi yang lari-lari. Kan karapan sapi kan sapi yang lari-lari kan. Menarik ya? Saudara, tradisi karapan sapi ini
udah jadi tradisi ini udah lama banget, sejak tahun 1960 kalau nggak salah katanya tadi ya. Jadi itu ceritanya, dulu legenda atau cerita gue nggak tahu, atau pokoknya cerita rakyatnya itu ada namanya Pangeran Katandur. Pangeran Katandur ini melihat nih di Madura ini kok kayaknya bercocok tanam, tanahnya kurang subur. Akhirnya dia mengidekan atau ngasih tahu caranya bercocok tanam dengan menggunakan bambu alatnya untuk menggarap si tanahnya itu, bambu yang diikat kepada 2 ekor sapi yang dibilang katanya namanya dulu sih Nanggala. Akhirnya itu jadi kebiasaan terus menerus dan jadi sebuah tradisi, dan setiap kali habis panen, makanya berhubungan erat banget ya antara panen, karena kan dia menggarap sawah terus panen, setelah itu baru diadakanlah si karapan sapi atau lomba sapi yang diikatkan oleh 2 bambu tersebut yang disebut Nanggala itu tadi. Menarik ya. Saudara, emang ternyata Madura ini bikin gue makin melek lagi tentang budaya, bahwa di sini tuh banyak banget yang bisa ditelusuri, dari mulai budaya, kesenian, sampai juga kulinernya di sini ada semua. Supaya lo tahu juga tentang budaya-budaya Indonesia yang lainnya, langsung aja buka di www.indonesiakaya.com.